Sementara itu, Saudara, Pemda Papua Barat Daya sedang menyusun peraturan gubernur tentang kebijakan dan strategi daerah menangani dan mengurangi sampah untuk mendukung Indonesia Bersih 2025. Master Plan terukur daerah sebagai dokumen dasar perencanaan pengelolaan sampah di Ibu Kota Papua Barat Daya disampaikan Kadis Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menanggapi masalah sampah di Kota Sorong sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini. Pak Kelly, kalau kita bicara penanganan sampah di Kota Sorong, apa pengalaman sejak dipercaya selama 1 tahun menangani sampah di Dinas Lingkungan Hidup yang Anda pimpin dulu? Saya sebagai Kepala Dinas 10 tahun di Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1 tahun pengelolaan sampah, penanganan dan pengurangan di tahun 2022. Dari pengalaman singkat 1 tahun itu, saya melihat bahwa penanganan dan pengurangan sampah di ibu kota itu sangat kompleks dan ada ekosistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Apa saja itu? Itu adalah perilaku manusia, ada faktor budayanya, ada waktu, ada dana secukupnya untuk bisa mengelola penanganan dan pengurangan sampah. Khusus untuk dana ini sendiri sangat minim yang dianggarkan. Misalnya kalau ada anggaran lebih, kita bikin 2 shift atau 3 shift. Ada yang kerja dari pagi jam 6 atau jam 5 pagi sampai jam 12. Kemudian ada yang lanjut juga. Tapi karena terbatas anggaran ini juga terbatas sehingga daya trek pengangkut sampah ini berkurang. Ini trek yang angkat sampah di kota ini usianya sudah usia tua semua. Kontainernya saja kurang. Jumlah penduduk kota ini 300.000. Kontainer hanya tidak sampai 100 kontainer. Mungkin ada 20. Bagaimana mau mengimbangi volume sampah? Pada potensi pengelolaan sampah yang bisa digali untuk membantu dana operasional penanganan sampah yang Anda sebut tadi? Kita punya potensi untuk mendapatkan anggaran dari sampah. Yang pertama, kita itu ada perda retribusi sampah yang dibayar per bulan. Itu variasi, hotel, warung makan, rumah, penduduk pun wajib bayar karena penduduk menghasilkan sampah. Jadi ada retribusi sampah. Kalau kita mau kalkulasi, hitung, saya prediksi saja itu bisa 1 tahun bisa dari retribusi sampah bisa 5 sampai 10 miliar. Itu prediksi kotor. Mungkin harus dikaji lebih lanjut. Waktu itu sebelum pindah ke provinsi, kami bekerjasama dengan Bank Papua. Bank Papua itu sedang menyiapkan satu fasilitas untuk bayar retribusi sampah. Jadi dia terkonek langsung pembayarannya. Dari HP pun kita langsung bayar retribusi kita sampah. Tapi mekanisme ke sana itu kita harus perda tentang retribusi sampah ini kita jabarkan dengan baik. Kita lakukan sosialisasinya dengan baik. Yang sekarang metode pengelolaan itu kan hanya angkat buang. Kita lepas tangan kepada pihak ketiga. Harusnya ada dana secukupnya untuk instansi teknis untuk melakukan sosialisasi karena kita merubah mindset. Untuk membangun jalan dan hotel itu mudah, merubah mindset itu sulit. Sehingga kita butuh perubahan mindset ini dengan jalan pasang pamflet di mana-mana, sosialisasi, kita publikasi, edukasi mulai dari TK, mulai dari SMP, perguruan tinggi. Semua orang di kota ini bilang kota kotor. Terus saya mau tanya apakah mereka tinggal di kota ini atau tinggal di kota mana? Jadi kita bersama-sama bertanggung jawab. Apa saja yang bisa dilakukan Pemda Provinsi untuk membantu penanganan sampah di Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi? Atau diserahkan tanggung jawabnya kepada Pemda Kota saja? Ini wajahnya ibu kota provinsi. Hanya kami punya kesulitan di cantolan Permendagri terkait dengan program dan kegiatan itu provinsi tidak bisa menghandle langsung penanganan dan pengurangan sampah di tingkat kabupaten kota. Itu masalah kami. Tidak ada klausul program kegiatan di tingkat provinsi untuk
melihat penanganan dan pengurangan sampah di tingkat kabupaten kota. Tugas kita hanya pada fungsi melakukan koordinasi, kemudian evaluasi, kemudian kita membimbing dan membina. Sehingga kita lagi diskusi mencari format. Mungkin kami setuju dengan penyampaian dari Bapak PJ Gubernur bahwa kita bangun ibu kota provinsi, bukan kota Sorong. Mungkin dengan perubahan ini dulu, sehingga memudahkan kami bukan kami saja, dari OPD teknis lain itu bisa masuk, karena bukan melihat kota Sorong, tapi melihat ibu kota provinsi. Itu bedanya. Ini perbedaan nomenklatur ini yang belum tertulis. Kami semua punya hati, kami besar dari kota ini, dan kami dibesarkan di kota ini. Sehingga tanggung jawab kita itu memperhatikan kota ini untuk melihat wajah ibu kota. Ini kita punya potensi besar. Kota ini bersih, orang datang tidur di sini, kerja di sini, karena sudah kerjanya kerja WA. Orang tinggal di India, kantornya di Amerika, mereka kerja dari India. Itu orang karena ada daya tarik Raja Ampat luar biasa. Besok Raja Ampat mendapat geopark, artinya di Raja Ampat ini sudah standar internasional, sehingga kota ini harus bersih karena ini pintu masuk. Begitu, harus bersih. Kami setuju juga dengan komitmen dari Bapak PJ wali kota sebelumnya. Ada kata bijak yang selalu didengungkan, beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman. Ya kan? Untuk bersih itu ada biayanya. Ini kita baru bicara bagaimana sampah di dalam kota. Kita belum bicara lagi bagaimana penanganan sampah di TPA. Itu butuh biaya, dan kami berharap ada dukungan dari eksekutif dan legislatif. Itu hanya harus duduk bersama bicara masalah yang satu ini. Kota ini dibentuk dari awal, cikal bakal bentuk kota ini hanya satu, menjaga kebersihan kota. Terima kasih sudah berbagi di CWM News. Ya, terima kasih. Salam lestari, kita orang kuat karena orang satu.